Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa lahu ala bihi wa qulubihi wa bi asrarihi bidarani amin ya rabbal alamin. Faslun fi mubtilatis sholati. Adapun pasal menjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Tabtulu batal apa sholatu, sholat farduha yaitu fardunya sholat, wa nafluha dan sholat sunnah. La saumun bukan puasa, wa iktikafun dan iktikaf. Sebab batal biniyati qatiha, sebab niat memutus pada sholat. Jadi diantara yang membatalkan sholat yang pertama adalah memutus niat sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Berbeda dengan puasa dan iktikaf. Kalau puasa dan iktikaf memutus niat, ini tidak termasuk daripada hal yang membatalkan puasa dan iktikaf. Wa ta'liqihi, dan sebab menggantungkan niat bihusuli syai'in, dengan hasilnya sesuatu, walau muhalan, walaupun adanya syai' itu perkara yang muhal, adian yang berbangsa kebiasaan. Dan juga yang bisa membatalkan sholat adalah menggantungkan, mentaklik daripada niat sholat kita, yaitu dengan menghasilkan sesuatu atau dengan sesuatu, walaupun sesuatu itu satu perkara yang muhal, yang tidak mungkin terjadi. Contoh, ketika kita sholat kemudian ada niat menggantungkan sholat tersebut dengan sesuatu, entar kalau hujan maka saya akan membatalkan sholat saya, maka seketika itu sholat kita menjadi batal karena kita menggantungkan niat dengan sesuatu, yaitu turunnya atau sesuatu yang muhal. Ini kalau langit runtuh, mana batalin sholat. Nah, itu juga bisa membatalkan sholat karena menggantungkan niat sholat dengan sesuatu, walaupun sesuatu itu nggak mungkin terjadi atau muhal secara nyatanya, ya. Itu diantara yang membatalkan sholat. Kemudian wataradudin, dan juga batal sebab ittirad, bingung fihi, di dalam memutus sholat, qat'i maksudnya di dalam memutus sholat. Begitu juga seorang yang mutaraddid di dalam sholatnya, ana batalin apa enggak, sholat ana batal atau tidak. Nah, orang yang seperti ini ketika dalam sholat, ya itu bisa membatalkan seketika itu sholatnya menjadi batal, karena dalam kebimbangan antara dia melanjutkan sholat atau membatalkan sholat. Wala mu'akhidata biwaswasin, tidak disebabkan adanya waswas kohriyin yang berbangsa kohri bis sholati, di dalam sholat. Contohnya kal imani, seperti iman, ghairihi dan selainnya iman, ya. Bukan orang yang memang dalam dirinya memiliki penyakit waswas yang secara kohriyun, dorongan yang memang bukan karena ikhtiari dia, tetapi karena memang kewaswasan tersebut timbul karena bukan dari dirinya sendiri. Nah, ini nggak batal sholatnya, ya, seperti keimanan dia, waswas dalam keimanannya. Kemudian lagi yang sebab batalkan sholat wabifi'li kasirin, dan batal sholat sebab perbuatan yang banyak atau melakukan perbuatan yang banyak, melakukan gerakan yang banyak di dalam sholat, yakinan dengan jalan yakin atau secara yakin,
min ghairi jinsi af'aliha, dari selain jenisnya, ya, gerakan-gerakan sholat atau perbuatan-perbuatan yang ada di dalam sholat. Jadi melakukan gerakan yang banyak, ya, yang gerakan tersebut ini bukan bagian dari gerakan salat dan dia yakin gerakan tersebut ini dilakukan lebih dari 2, ya, kategori banyak itu berarti kan di 3 ke atas. Dia melakukan gerakan tersebut maka secara otomatis sholatnya batal, ya. Insadara apabila keluar apa fi'lun kasir atau perbuatan gerakan banyak ini dilakukan miman dari seseorang, alima yang mengetahui siapa man tahrimahu pada keharaman yang fi'lun kasir, apabila yang melakukan gerakan-gerakan yang melebihi dari 3 gerakan dan itu bukan gerakan sholat, dia mengetahui tentang keharaman gerakan tersebut. Au jahil au jahlahu, atau tidak mengetahui yang pada tahrim bahwa itu diharamkan, dia nggak tahu, tapi walam yu'zar, dan tidak memiliki uzur siapa man, ya, uzur tentang kebodohannya. Dia bodoh karena memang nggak mau belajar, dia nggak tahu bahwa bergerak melebihi dari 3 gerakan ini membatalkan sholat, dia nggak tahu. Tetapi nggak taunya ini bukan karena uzur, karena disengaja, dia nggak mau belajar, dia nggak mau ngaji. Berbeda ketika ketidaktahuannya ini disebabkan karena uzur atau alasan. Contoh, ya, orang tersebut baru masuk Islam. Ini kan uzur yang memperbolehkan dia melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat karena memang dia baru masuk Islam. Nah ini dia nggak tahu, tapi tidak memiliki alasan ketidaktahuannya karena dia tidak mengaji. Nah, maka orang seperti ini batal sholatnya ketika melakukan gerakan-gerakan yang bukan gerakan dari gerakan sholat dan dilakukan ini lebih dari 3 atau banyak. Halakalihi, perhatikan, di dalam adanya atau keadaan adanya fi'lun kasir itu wilaan berulang-ulang berturut-turut, ya. Jadi melakukan gerakan lebih dari 3 dilakukan secara wila terus menerus. Nanti berbeda ketika gerakan yang dia lakukan lebih dari 3 tetapi tidak terus menerus. Kalau dilakukannya tidak terus menerus, tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan ini adalah dilakukannya secara kontinu atau terus menerus. Halakolihi, dalam keadaan adanya fi'lun kasir itu wilaan terus menerus. Urfan, secara urfinya atau secara kebiasaan umumnya manusia, bi ghairi syiddatil khawfi, di dalam selainnya salat syiddatul khawf, wa nafli safari, dan selainnya salat sunnah safar atau dalam berbeda ketika melakukan gerakan yang banyak tetapi itu dilakukan di dalam sholat syiddatul khawf, sholat dalam peperangan contohnya, atau sholat sunnah yang dilakukan ketika dia sedang melakukan perjalanan. Kalau itu tidak membatalkan. Bikhlafil qalili, berbeda dengan gerakan-gerakan yang sedikit, ya. Contohnya ke khotwataini, seperti 2 langkahan. Nah ini tidak membatalkan sholat, ya, kategori sedikit, yaitu di bawah 3, 2 atau 1, melakukan gerakan selain dari gerakan sholat. Dia melangkah ke depan 1, 2, nah ini belum batal karena yang dilakukan itu dikategorikan sedikit. Nah, di sini dicontohkan sedikit adalah seperti 2 langkah kaki. Wa inista'ata, walaupun lebar apa khatwatain, walaupun langkahannya itu jangkauannya lebar, sekali langkah itu panjang, kemudian 2 langkah panjang, walaupun
dari langkahan dia tersebut ini jangkauannya panjang. Haitsu la wasbata, di dalam sekiranya tidak melompat itu mujud. Nah, sekiranya dia tidak melakukan loncatan di dalam sholat. Berbeda kalau dia melakukan loncatan di dalam sholat berbatal, walaupun itu cuma sekali 2 kali tapi dilakukan sambil loncat, itu bisa membatalkan. Kemudian wadar mata ini dan juga yang tidak membatalkan sholat bi khilafil qalil, contohnya wadar mata ini dan seperti halnya 2 pukulan atau 2 gerakan tangan, itu juga tidak batal. Nah, ya seperti itu. Akan tetapi walau qasada, apabila menyengaja siapa musolli, walau qasada apabila menyengaja siapa musolli salasan pada 3 langkahan mutawaliyatan yang berturut-turut, summa fa'ala kemudian melakukan musolli wahidatan pada 1 langkahan, au syara'a atau melakukan siapa musolli biha di dalam wahidah, batalat maka batal apa sholatuhu, sholatnya musolli. Ya memang seperti tadi kesimpulannya. Tetapi apabila seseorang yang sedang sholat menyengaja, berarti ada qasdu di dalam dirinya, ada tujuan atau niat di dalam dirinya untuk melakukan langkahan sebanyak 3 kali berturut-turut. Ada tujuan nih, Anda mau langkah ke depan 3 kali. Kemudian dia melakukannya hanya 1 kali, ya, dan dikerjakan tuh dia melangkah 1 kali, maka sholatnya menjadi kenapa? Karena itu sudah dihitung 3, karena tujuannya dia dari langkahan tersebut, pertama dia niatnya 3 kali langkahan, dan niat itu sudah membatalkan daripada sholat, walaupun kenyataannya yang dia lakukan itu 1 langkah, maka sholatnya menjadi batal. Paham ini ya? Sholat yang banyak gerakan yang bisa membatalkan sholat kita nih. Wal kasiru, dan berbeda dengan perbuatan yang banyak. Wal kasiru bi khilafil qalili wal kasiri. Perhatikan atafnya ya. Bi khilafil qalili berbeda dengan gerakan yang sedikit, wal kasiri dan berbeda dengan gerakan yang banyak, tapi al mutafarriqu yang terpisah-pisah. Lihatin atofnya kemana ya. Di atas bi khilafil qalili berbeda dengan gerakan yang sedikit, itu tidak membatalkan sholat. Dan juga wal kasiri, dan berbeda juga dengan gerakan yang banyak tetapi al mutafarriqu yang pisah-pisah atau yang terpisah, ini juga tidak membatalkan sholat. Gambarannya bagaimana? Ya, bihaitsu yu'addu, dengan sekiranya dihitung apa kullun masing-masing dari gerakan yang banyak tadi, munqati'an pada perkara yang terpisah, apa kulun munqati'an pada perkara yang terpisah, apa kulun amma dari gerakan qablahu yang sebelumnya, kulun dengan sekiranya gerakan yang dia lakukan ini sudah terputus dari gerakan pertama yang dia lakukan, berarti ada jeda antara gerakan pertama dengan gerakan yang kedua dan gerakan yang ketiga, dalam artian tidak berturut-turut. Nah, kalau seperti itu, walaupun dia melakukan gerakan banyak tetapi tidak berturut-turut, itu tidak membatalkan sholat. Nah, ukurannya seberapa sih dikatakan ini gerakan tidak berturut-turut? Biasanya dikatakan wahaddul Baghawi, adapun membatasinya Imam Baghawi di dalam tafarruq, ya, terpisah-pisahnya gerakan. Wahaddul Baghawi, dan membatasi atau mendefinisikan Imam Baghawi pada tafarruq, ya, terpisah-pisahnya gerakan, biayyakuna dengan gambaran adanya itu
bainahuma di antara kullun wa ma qablahu, gerakan yang dia lakukan dan gerakan yang sebelumnya, apa qadru rakaatin seukuran satu rakaat dhaifin yang ringan, apa qadru rakaatin seukuran satu rakaat dhaifin yang ringan, kama seperti keterangan fil majmu'i yang ada dalam kitab Majmu'. Nah ya, jadi definisi dikatakan itu gerakan tidak berturut-turut menurut pendapat Imam Baghawi, yaitu antara gerakan yang pertama dengan gerakan yang kedua ini ada jarak seukuran minimal satu rakaat yang dianggap ringan. Rakaat yang paling ringan berapa detik? Orang kalau sholat satu rakaat berapa detik? Ya, diri, ruku, iktidal, baru gerak lagi boleh. Yang penting sudah ada pemisah antara gerakan pertama dengan gerakan kedua minimal satu rakaat, tapi rakaat yang cepat. Hitungannya berapa menit? Berarti misalkan dia habis gerak satu, ditunggu kira-kira ukuran satu rakaat yang ringan berapa, gerak lagi, hitung satu lagi, hitung lagi satu lagi. Yang penting jarak antara gerakan pertama ke gerakan kedua ini paling minim adalah satu rakaat yang paling ringan. Rakaat ringan berapa detik sih? Ya, diri garuk lagi dia, diri gerak lagi, ya nggak apa-apa. Itu baru dihitung satu gerakan karena sudah terputus dengan gerakan yang pertama. Yang membatalkan itu ketika berturut-turut di dalam melakukan gerakan. Contoh dia gerak mari, satu turun, turun, tiga, batal nih. Karena gerakan yang dia lakukan sebanyak 3 kali dilakukan secara berturut-turut. Paham? Ya, jadi ukuran dikatakan itu tidak berturut-turut, yaitu seukuran antara gerakan pertama dengan gerakan yang kedua ini seukuran satu rakaat yang ringan. Ya. Seperti dalam keterangan dalam kitab Majmu'. Walaupun adanya al-fi'lu perbuatan al-kasiru yang banyak itu sahwan dilakukan dalam keadaan lupa, tetap batal. Ya, atapnya di atas. Yang membatalkan sholat diantaranya adalah bergerak yang banyak dan dilakukan secara berturut-turut, walaupun dilakukannya itu dalam keadaan sahwu atau dalam keadaan lupa, tetap batal. Wal kasiru adapun gerakan yang banyak, ukurannya berapa sih? Nah, bisa dijelaskan. Wal kasiru adapun perbuatan yang banyak atau gerakan banyak itu kasalasi madghasin seperti 3 mamahan. Kalau orang makan memamah tuh, nah, gerakan mulut. Nah, itu 3 gerakan mamahan itu dikatakan sudah 3 gerakan. Wa khutuwatin dan langkahan tawalat yang berturut-turut apa? Salasi madghasin wa khutuwatin 3 kali gerak. Wa in kanat walaupun adanya salasah khutuwatin itu biqadri khutwatin dengan seukuran langkahan muktafiratin yang diampuni atau diperbolehkan, walaupun 3 langkahannya dia ini seukuran langkahan yang dimaafkan di dalam sholat. Contoh nih, 2 gerakan di dalam sholat kan tidak batal, dia melangkah 2 ke depan, 1, 2, maka nggak batal. Nah, dia langkah 3 gerakan tetapi ukurannya pendek-pendek, 1, 2, 3, batal. Walaupun kadar langkahnya ini pendek, dimana melangkah sedikit, 1, 2, 3, itu sama orang langsung sekali langkah jauh, nah itu tetap dihitung 1 yang jauh pendek, walaupun ukurannya sama dengan yang 1 itu juga dihukumi banyak, tetap walaupun langkahannya ini seukuran langkahan yang diampuni atau tidak membatalkan sholat.
Kemudian yang membatalkan lagi katahriki ra'sihi, seperti hanya menggerak-gerakan kepalanya musolli, wa yadaihi, dan kedua tangannya musolli. Kalau lagi sholat kepalanya gerak-gerak, tangannya gerak-gerak, batal itu. Jadi antara gerakan kepala dan dua tangan ini sudah dihitung tiga. Nih contoh karena contohkan seperti ketika kita selesai dari ruku, sami Allah. Nah, ini tangan bergerak satu, sudah dihitung dua karena dua tangan, satu dua tambah kepala tiga. Jadi satu dua tiga. Jadi hati-hati ketika kita melakukan gerakan di dalam sholat. Jangan sampai ketika kita meletakkan tangan kemudian kepala gerak, nah ini sudah dihitung tiga. Ya. Walaupun bersamaan itu gerakan, karena yang dilakukan terpisah-pisah, dua tangan dan satu kepala. Nah di sini contohnya. Kata ra'sihi, seperti menggerakkan kepalanya musolli, wa yadaihi, dan dua tangannya musolli, walau ma'an, walaupun dikerjakan secara bersamaan tuh. Dua tangan bergerak dan satu kepala bergerak, batal. Karena itu sudah dihitung tiga. Gerakan dua tangan dua ditambah gerakan kepala tiga. Maka hati-hati ketika kita bangun dari ruku, sami Allah liman hamidah. Nah, ketika tangan kita goyangkan, itu dihitung satu nih. Tambah tangan yang kiri, hitung dua. Kepala ikut gerak, dihitung tiga, batal. Karena melakukan gerakan berturut-turut walaupun berbeda di dalam gerakannya. Wal khatwatu, adapun lafaz khatwah bi fathil kha'i, dengan dibaca fathah kha-nya, itu al marwatu, masdar dari marwah. Wahia, adapun khatwah guna di dalam permasalahan ini, di dalam permasalahan kita, itu naqlu rijlin, memindah pada satu kaki, al-amama, pada arah depan, ghairahu, atau selainnya, amam, atau selainnya arah depan. Yang namanya khatwah itu adalah memindah satu kaki baik ke arah depan, arah belakang, atau arah samping, bergeser lagi sholat, bergeser gitu. Lebih dari tiga gerakan, melangkahkan kaki kita ke samping batal, ke depan lebih dari tiga batal, ke belakang lebih dari tiga batal. Makanya perhatikan ketika gerak jangan lebih dari tiga. Dua selesai. Ya, karena satu kaki maju dihitung satu, tambah kaki yang satu maju lagi dua, tambah lagi tiga batal. Tuh. Ya, jadi kalau kita lagi berjamaah makmuman, perhatikan kalau pengen menggeser posisi, jangan melebihi dari tiga gerakan. Satu kaki ngangkat udah dihitung satu. Temennya mau angkat lagi, yang kiri misalkan angkat, hitung dua. Kita tambahin lagi tiga batal. Ya, perhatikan ketika kita melangkahkan kaki kita ini jangan sampai melebihi dari tiga langkahan kaki. Wa inna qala, maka apabila memindah seorang musolli, ma'aha, bersama dengan rijlin, yang pertama, al-ukhra, pada kaki yang satunya, ya, walau bila ta'akubin, walaupun dengan tanpa beriringan, fakhatwatani, maka adapun nakal memindah itu dua langkahan, sudah dihitung dua langkah satu ke depan, ya, baru yang kedua nyusul ke depan. Nah ini sudah dihitung dua. Karena seperti keterangan i'tamadahu, yang berpegangan kepada nasihat Syekhuna, guru kami, fi syarhil minhaj, di dalam kitab syarah minhaj. Lakin alladhi, akan tetapi satu perkara, jazama, yang menguatkan Imam Ibnu Hajar bihi, dengan alladhi fi syarhil irsyad, dalam kitab syarah irsyad, wa ghairihi, dan selainnya syarah irsyad, itu anna naqla rijlin,
sesungguhnya memindah satu kaki ma'anaklil ukhra bersama memindah kaki yang satunya ila muhadatiha sampai dengan sejajarnya rijlain wilaan berturut-turut itu khatwatin satu jangkahan. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Irsyadnya dan dikuatkan dalam kitab yang lainnya, memindah satu kaki kemudian diikuti dengan kaki yang lainnya agar sejajar. Menurut beliau ini baru dihukumi satu gerakan. Jadi kaki satu ke depan, nah kaki kirinya mengikuti biar sejajar begini. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar itu baru dihukumi sah. Tapi kalau menurut pendapat ulama yang awal tadi dihitungi dua. Intinya berhati-hati di dalam menggerakkan kaki, ya. Fakat hanya satu jangkahan. Fa inna qala maka apabila memindah siapa musalli bulan pada kedua-duanya kaki alat ta'aqubi dengan cara berturut-turut fakhat watani maka adapun naql memindah kaki itu dihitung dua langkahan bila nazain dengan tanpa perbedaan ulama. Walau syakka dan apabila ragu musalli orang yang sholat bifiklin di dalam gerakannya aqalilun apakah itu gerakan yang sedikit au kasirun atau gerakan yang banyak. Ada orang ragu di dalam melakukan gerakan di dalam sholat yang bukan gerakan sholat. Ini anak tadi geraknya 3 kali atau belum 3 kali, sedikit atau banyak. Maka jawabnya wala butlana maka tidaklah membatalkan sholat karena ragu al yakin la yuzal bisyak. Batal dulu dan batal juga sholat bil wasbati dengan sebab meloncat. Wa illam tata'addad walaupun tidak banyak wasbah ya, meloncat di dalam sholat ini bisa membatalkan sholat walaupun hanya 1 kali loncatan. Loncat ke depan kayak pocong ya, kayak pocong loncat tuh ke depan. Nah, saat itu udah batal walaupun hanya 1 loncatan ya, itu bisa membatalkan sholat. Wala tabtul dan tidak membatalkan sholat biharokatin sebab bergerak khafifatin yang ringan atau gerakan-gerakan ringan. Nah, kalau gerakan-gerakan ringan itu tidak batal. Wala tabtul dan tidak membatalkan sholat biharokatin khafifatin sebab gerakan yang ringan. Wa in kasurat walaupun banyak harokatin khafifah walaupun itu dilakukan terus menerus banyak lagi berbulan-bulan ya. Watawalat dan berturut-turut terus menerus harokatin tapi bal tukrahu akan tetapi dimakruhkan harokatin khafifah tapi hukumnya makruh ya. Gak batal sholatnya melakukan gerakan-gerakan ringan walaupun itu banyak dilakukannya dan berturut-turut, gak batal sholatnya tetapi dihukumi makruh. Nah, contohnya di sini kata riki usbuin seperti menggerak-gerakkan riji. Gerak ini banyak nih garuk-garuk mukil. Nah, ini satu tetap ya nggak membatalkan walaupun gerakannya wa asabiya atau deriji. Nah ini banyak nih deriji kita nih ya, mainin deriji nggak batal tapi makruh karena ini katakan harokatin khafifah gerakan-gerakan yang ringan fi hakim di dalam menggaruk contohnya dia pakai 1 enggak batal. Au subhatin atau memutar-mutar deriji ma'a qarari kafi beserta menetapnya telapak tangannya musolli ya, telapak tangannya menetap misalkan dia at-tahiyat 3
atau ini gerak-gerakan muter-muter. Yang penting kafnya telapak tangannya ini tidak bergerak. Yang gerak cuma ya ini nggak batal. Walaupun gerakannya banyak berturut-turut dilakukan oleh driji tangan, selama kafnya ini telapak tangannya tidak bergerak tidak tapi nah kalau yang geraknya telapak tangan, nah itu bisa batal. Al-jahmin atau juga tidak membatalkan sholat seperti halnya menggerak-gerakkan apa namanya ini, telapukan mata ya, lirik sono lirik sini gerak-gerak gitu. Orang cacingan kayak orang cacingan atau orang cacingan ya, matanya gerak-gerak gini, anggap ada yang menggerakkan ini telapukan daripada kedua mata kita, atau kupingnya bisa gerak-gerak duduk nggak batal ya. Au syafatin atau bibir, mulutnya nggak gerak kayak bibirnya doang, nggak bibirnya doang, mungkin ke bawah bibir nih, yang namanya bibir ini bukan gerakan mulut ya. Kalau begini batal. Hari ini termasuk tadi yang dikatakan di sini adalah sebagai madghas, mamahan. Tapi kalau bibirnya doang gerak-gerak ya, bibirnya doang itu tidak walaupun banyak. Kemudian zakarin atau zakarin itu sholat subuh ya, bangun wudhu buru-buru zakarnya gerak-gerak, kemaluan tuh zakar ya, gerak-gerak lah batal. Walaupun gerak-gerakin ke sholat, gerak-gerakin zakarnya, tapi karena itu bukan sesuatu yang dikatakan gerakan berat, tapi gerakan ringan. Lisanin atau lisan Anda ya, lisan. Kenapa alasannya? Dari 4 anggota ini, driji tangan, kemudian telapukan mata, kemudian 2 bibir, kemudian kemaluan Anda, kemudian lisan Anda ini tidak batal. Diannaha, karena sesungguhnya arba'ah 4 anggota tadi itu tabi'atun yang mengikuti, tabi'un itu tabi'atun yang mengikuti limahaliha pada tempatnya arba'ah al-mustaqirrati yang menetap. Karena 4 anggota tadi ini hanya sifatnya mengikuti pada tempat yang ditempatinya. Kalau driji berarti tempatnya telapak tangan yang diikutinya. Kalau ini berarti wajah, muka. Kalau kemaluan berarti badan ya. Terus apalagi bibir, nah ini wajah. Maka ketika yang digerakkan 4 anggota yang ini, walaupun berturut-turut dan banyak gerakannya yang dilakukan, nggak batal tapi berbeda kalau di situ ada qasdul la'ab, ada qasdu bermain-main di dalam sholat. Lagi sholat main-main kemaluan ini bang-bang gitu, udah batal karena ada qasdu bermain Nah ini kal asabi'i seperti driji baik driji kaki maupun tangan. Walidzalika, dan karena inilah alasan tabi'atun limahalliha al-mustaqirrah, dia mengikuti pada tempat yang menetap. Buhisa, dibahas apa anna harakatal lisani, bahwa sesungguhnya gerakan lisan ya, itu inkanat apabila adanya harakatul lisan itu ma'tahwilihi beserta memindah pada lisan an mahalli dari tempatnya lisan, abdala maka membatalkan apa harakatul lisan, abdala maka membatalkan apa salah satu 3 gerakan minha dari harakatul lisan. Jadi lisannya dibawa ke ini gerak-gerakan dengan 3 kali gerakan yang keluar dari tempatnya, itu bisa membatalkan sholat. Kalau berkata Syekhuna guru kami, bahwa ada bahas pembahasan ini itu muhtamilun yang masih muhtamil, mungkin batal, mungkin tidak, masih dalam pembahasan ulama. Berarti ada beberapa pendapat. Kullun sahihun wa kullun muhtamilun, semua bisa benar, semua bisa masih
mungkin ini dalam pembahasan fikih. Kullun sahihun wa kullun muhtamilun. Semua benar, semua bisa masih muhtamil. Inilah fikih, pembahasan ulama. Yang namanya fikih itu pemahaman secara pemahaman di dalam memahami teks Al-Quran, teks hadis. Ini ulama berbeda-beda di dalam memahaminya, sehingga timbullah pemahaman-pemahaman berbeda-beda. Itulah ilmu fikih. Maka yang paling utama ya kita saling menghargai antara pendapat-pendapat ulama. Silakan Anda mengikuti pendapat ulama yang Anda ikuti, tapi jangan menyalahkan pendapat ulama lah. Ini loh yang bijak. Ini kagak, ulamanya dia diikuti, ulama yang lain disalah-salahin, disesat-sesatin, kan itu namanya. Ya, pemahamannya berbeda-beda dalam mengambil kesimpulan natijah dari hadis maupun Al-Quran. Karena uslub kalau begitu tinggi bahasa. Kemudian wa kharaja, dan mengecualikan bil asabi'i, dengan qaid asabi, ya mengecualikan apa al-kafu, telapak tangan. Maka ketika menggerakkan telapak tangan, fatahrikuha, maka adapun menggerakkan kaf, fatahrikuha, maka adapun menggerakkan telapak tangan salasan, dengan 3 kali gerakan, wilaan, dengan berturut-turut, itu mubtilun, yang membatalkan sholat. Kalau yang digerakkan ini telapak tangan dan digerakkan sebanyak 3 kali atau lebih dan berturut-turut, maka itu bisa membatalkan sholat. Ini telapak tangannya, berarti yang digerakkan dari pergelangannya, ini batal. Kalau driji beda ya. Ini gak batal. Kalau telapak tangan illa ayyakuna, kecuali adanya, ya Allah ya Karim, itu bihi, dengan nusoli pajarobun gudigan, kecuali ya, orang yang sholat tersebut memiliki penyakit gudik misalkan. La yasbiru, yang tidak bersabar atau tidak bisa bersabar siapa musolli ma'ahu, bersama jarbun gudigan, adatan secara kebiasaan, ala adamil haqqi, dari tidak adanya, atas tidak adanya menggaruk-garuk, fala tabtulu, maka tidak batal apa sholat, lidorurati, karena darurat, kecuali bagi orang yang sholat tersebut ini punya penyakit gudik atau gatal yang dia tidak bisa bersabar dari penyakit gudiknya untuk tidak menggaruk-garuk. Ya, maka kalau dia punya penyakit gudik dan memang susah untuk tidak digaruk saking gatalnya, ya nggak batal ya. Buat gudik, apalagi santri gudikan dulu, ya gudikan di depan lagi kan ya. Nah, menggerakkan kaf ini tidak membatalkan sholat lidorurah, karena adanya darurat ya. Kalau berkata sama syekhuna guru kami, wa yukhadu, dan diambil minhu dari adamul butlan lidorurah, annaman, itu annaman sesungguhnya orang, ibtala, yang diuji, siapa man biharakatin ittirariyatin, dengan gerakan-gerakan yang berbangsa ittirar, gerakan yang terpaksa dia lakukan, bukan timbul dari ikhtiarnya, yang sya'u, yang tumbuh, anhad, dari harakatil ittirar, apa amalun, gerakan kasirun yang banyak, itu sumiha, diampuni atau dimaafkan, siapa man fihi, di dalam amal kasir. Begitu juga orang yang punya ujian, punya penyakit, gerakan-gerakan ittirariyah. Apa gerakan-gerakan ittirariyah? Gerakan bukan landasan datang dari keinginannya. Contoh gampangnya nih, gerakan ittirar seperti orang gemeter, penting nggak biasa tampil di depan suruh tampil. Nah, ini gerakan ittirari ya, mau dipegang kayak apa juga tuh gerakan gemeter itu ya. Sholat id ngimamin di depan, jamaahnya gede-gede, sobannya gede-gede, lagi sholat kakinya gemeter
goyang-goyang, itu nggak bakal, karena gerakan tersebut bukan gerakan ikhtiari, berangkat dari gerakan keinginannya, tetapi ittiror, paksaan, atau dalam artian mau nggak mau dia harus bergerak seperti itu, ya, bukan karena keinginannya sendiri. Kita pernah ngalamin kan gemetar kalau disuruh tampil masih disuruh tampil untuk ngisi, ya, ada yang gemetar kakinya lah, ada yang gemetar tangannya lah, ini ittiroriyah, ya. Atau orang yang memang ketika dia melantapkan Al-Quran dia goyang-goyang, bukan goyang-goyang karena di keinginannya dia, tetapi insting yang tidak sengaja. Kayak orang dengar lagu dangdut jempolnya goyang-goyang, kakinya goyang-goyang. Nah, ini gerakan ittiroriyah. Kalau itu gerakan ittiroriyah dari orang yang memang bukan keinginannya, maka itu tidak membatalkan karena tidak ada unsur penyengajaan. Seperti contohnya orang yang gemeteran, itu tanpa disengaja, ya, mau dipegangin juga kalau orang gemeteran udah susah, ya, susah untuk dikendalikan. Nah, ini nggak apa-apa. Wa imrarul yadi, adapun menjalankan tangan, ya, tangan dijalankan misalnya ke kepala. Wa radduha, dan mengembalikan tangan, alat tawali, dengan cara berturut-turut, bil haqqi, dengan sebab menggaruk-garuk, itu marratun wahidatun, satu gerakan. Berarti menggerakkan tangan karena ingin garuk-garuk, berangkat dan pulangnya tangan ini dihitung satu. Contoh sholat, gatal pipi, turun, ini dihitung satu. Jadi naik dan turun dihitung satu, naik dan turun dihitung satu, gerak lagi, dua, gerak lagi, tiga. Ini kan ada orang nggak? Satu, dua, tiga, udah batal, ya. Menurut pendapat mazhab Syafi'iyah, ya, berbeda di luar pendapat ulama-ulama yang lain. Nah, kita beracu dulu dah dengan mazhab Syafi'i. Kita tidak membahas pendapat ulama yang lain, kita bahas ulama Syafi'i. Gerak lebih dari 3 gerakan dari contoh tadi itu bisa membatalkan sholat. Dan kalau untuk melihat pendapat ulama yang lain, itu cari sendiri pendapatnya, ya, cari belajar bertanya. Kemudian wakada, dan seperti halnya imratul yad wa radduha, ya, menjalankan tangan dan mengembalikan secara terus menerus karena untuk menggaruk itu dihitung satu gerakan. Wakadha, seperti halnya hal tersebut, rafuha, adapun mengangkat tangan, an sadrihi, dari dadanya musolli, wawadduha, dan meletakkan yad atau tangan ala maudhi'il haqqi, pada tempat menggaruk-garuk, itu marratun wahidatun, satu gerakan. Mengangkat tangan dari tempat, dari dadanya musolli, dan meletakkan ke tempat garuk-garuk itu dihitung satu. Ayat ini tasala, apabila mutasil terus menerus, apa ahaduhuma, salah satu, rob dan wad'u, mengangkat dan meletakkan, bil akhari, dengan yang lainnya. Wa illa, dan apabila tidak seperti itu, ai ittisal ahaduhuma, tidak terus-menerus, fakullun, maka adapun masing-masing itu marratun, satu gerakan. Kalau yang dilakukannya tidak terus-menerus, nah ini terus-menerus. Tapi kalau ada jarak lama, satu, diam dulu, turunnya dihitung dua. Alama, menurut pendapat istadharohu, yang menjelaskan pada masa syekhuna, guru kami, wa binutkin, dan juga membatalkan sholat sebab berbicara amdan, dengan disengaja, walau biikrahin, walaupun adanya nutki, itu sebab terpaksa, itu sebab terpaksa, biharbaini, dengan 2 huruf, intawalaya, apabila berturut-turut, apa, nutki, yang dilakukan secara terus menerus, berbicara walaupun yang keluar itu cuma 2 huruf di lain bacaan sholat, walaupun dengan keadaan terpaksa,
saat itu batal. Kama seperti karangan istadharahu yang menganggap jelas pada masa syekhuna guru kami, min ghairi Qur'anin dari selainnya Al-Qur'an. Ya, berbicara lebih dari 2 huruf yang selainnya wal dzikrin dan selainnya zikiran, au du'ain atau selainnya doa. Berarti kalau 3 ini yang diucapkan itu tidak membatalkan salat. Yang diucapkan lafaz Al-Qur'an, yang diucapkan zikiran, yang diucapkan doa. Karena di dalam sholat itu ya baca Al-Qur'an, berzikir dan berdoa. Nah, kalau yang dilakukan sekitaran itu tidak membatalkan sholat. Di luar itu bisa membatalkan sholat. Lam yaksud yang tidak menyengaja siapa musalli biha dengan Quran wa dzikrin au du'ain mujarradat tafhimi pada hanya memberikan pemahaman, tidak ada tujuan memberikan pemahaman di dalam membaca Al-Quran atau zikiran atau doa. Berbeda ketika yang dibaca atau yang dikeluarkan dari lisannya bacaan Al-Quran atau zikiran atau doa, tapi tujuannya agar orang bisa paham maksud yang disampaikan. Ya, contohnya kakolihi seperti ucapan orang yang sholat liman pada orang ista'dzanuhu yang minta izin siapa man pada musolli fitukhuli di dalam masuk ke dalam rumahnya. Lagi sholat ada orang ketok-ketok assalamualaikum